Halo, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel TBKK Japiter Tinambunan. Firman Tuhan pada pagi hari ini di hari yang ke-317 tahun 2024 adalah diambil dari kitab Ibrani pasal 1 ayat yang keempat dengan perikop keagungan anak Allah, dan sebagai nats atau ayat hari ini dikatakan adalah jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Kemudian bacaan pagi diambil dari kitab Ester pasal 3 ayat 1 sampai dengan 7. Haman membuat rencana jahat untuk membinasakan orang Yahudi. Kemudian bacaan malam diambil dari kitab Mazmur pasal 136 ayat 6 sampai dengan 10. Nyanyian syukur Daud. Sebagai pedoman kita pada bulan November 2024 tetap mengacu pada topik mengasihi dengan kasih Kristus. Dijabarkan dalam Yohanes pasal 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ini adalah merupakan pesan daripada Tuhan Yesus. Apa pesannya? Dikatakan bahwa syarat untuk menjadi murid Tuhan Yesus itu dikatakan jikalau kamu saling mengasihi. Jadi kalau tidak saling mengasihi berarti bukan murid Tuhan Yesus. Ini adalah syarat mutlak bagi pengikut Kristus. Nah, kemudian Yesus mengatakan dalam Markus pasal 12 ayat 30 sampai dengan 31. Ada pertanyaan dari guru agama. Mereka mencoba menganalisa hukum Taurat yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai. Kaum guru agama dan Farisi itu mencoba menanyakan kepada Yesus, mana yang lebih penting dari 10 hukum Taurat itu, guru katanya. Jadi dari 10 itu mulai dari hukum 1 sampai dengan 10. Mana yang lebih penting? Karena semuanya juga penting, tapi mana yang lebih penting? Mana yang utama? Nah, maka Yesus menjawab di dalam Markus tersebut. Yesus mengatakan bahwa perintah yang utama atau perintah yang pertama dan utama adalah hubungan vertikal dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan. Dan di sana dikatakan cintailah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dari segenap akal budimu, dari segenap kekuatanmu.
Cintailah Tuhan Allahmu. Kenapa dipisahkan antara akal budi dengan jiwa? Karena kalau jiwa adalah hubungan spiritual dan emosional dari diri kita dengan Tuhan langsung, tanpa perantara antara jiwa dengan Tuhan. Itu berhubungan langsung ya. Jadi hubungan emosional dan spiritual. Nah, kemudian akal budi adalah kebijaksanaan dan kemampuan berpikir dengan akal budi. Maka dikatakan dalam Rom 12 ayat 2, jangan serupa dengan dunia. Berubahlah dengan perubahan akal budimu yang sesuai dengan kehendak Allah dan menyenangkan hati Allah, supaya kamu jadi sempurna. Jadi akal budi ditekankan kepada kebijaksanaan dan juga adalah pengembangan pikiran kita untuk membuat suatu paradigma bagaimana kerangka berpikir. Nah, kemudian dengan kekuatan itu dari segenap fisik kita, ya, kekuatan kita, tubuh kita utuh, totalitas serahkan kepada Tuhan. Itulah hubungan vertikal dengan Tuhan, dan itulah hukum yang pertama dan yang utama, kata Yesus. Kemudian Yesus lagi menambahkan, yang kedua, hukum yang kedua dan juga yang utama adalah cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Hubungan horizontal. Maka kalau dilambangkan salib, artinya ke atas vertikal dengan Tuhan, ke samping horizontal dengan manusia. Dan ini dijabarkan dalam Markus pasal 12 ayat 30 sampai dengan 31. Kemudian kita sudah melihat hukum yang kedua, dan kata Yesus kepada guru-guru agama, inilah yang utama dan tidak ada lagi hukum lain yang melebihi dari yang kedua hukum tersebut. Sehingga guru agama menerima dengan baik dan mereka mengatakan setuju. Namun Yesus mengatakan, kalian sudah hampir menjadi umat Allah. Kenapa dikatakan hampir menjadi umat Allah? Karena mereka belum menerima Yesus secara utuh. Ya. Kalau dia mau secara utuh menjadi umat Allah, maka harus dibaptis dan datang kepada Yesus dan percaya kepada Yesus. Itulah baru mereka dianggap sebagai umat Allah. Nah, kemudian di dalam hal kasih, ya, kita melihat dalam kehidupan sehari-hari penjabaran daripada kasih, iman, kepercayaan, pengharapan dan kasih. Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13, ada 3 yang tetap dalam diri kita. Artinya yang tetap ini jangan sampai tidak ada dalam diri kita. Harus diwajibkan ketiga hal tersebut menetap dalam diri kita. Hanya porsinya bagaimana kita melihat. Sesuai Alkitab, porsi yang diberikan, ya, dikatakan dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13, ada 3 yang tetap dalam hidup ini. Pertama, iman. Ya. Kita tahu Martin Luther mengatakan kita dibenarkan karena iman. Nah, kemudian yang kedua dikatakan adalah pengharapan. Ya. Pengharapan.
Roma 12 ayat 12 dikatakan apa? Ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, ya, dan tabah dalam penderitaan, kemudian ya, selalu berdoa. Roma 12 ayat 12. Bersukacita dalam pengharapan, tabah dalam penderitaan, dan selalu berdoa. Karena doa adalah hubungan kita dengan Tuhan setiap hari. Bahkan napas kita adalah doa. Karena kita bernapas atas kemurahan daripada Tuhan Allah. Jantung bekerja 24 jam atas kemurahan daripada Allah. Paru-paru, ginjal, dan semua limpa hati yang perangkat-perangkat yang ada di dalam diri kita tanpa bisa kita kendalikan sendiri, Tuhanlah yang mengendalikan. Dan kita hanya mengendalikan 10% yang ada di luar, seperti melihat, ya, merasakan, ya, mencium, ya. Nah kemudian mendengar, ya, dan kulit merasakan. Hanya itu. Selebihnya adalah di alam bawah sadar, itu Allah yang bekerja. Jadi tidak ada alasan lagi kalau kita tidak care dengan Tuhan, tidak mencintai Tuhan Allah. Maka nanti dilihat di sini nyanyian Mazmur atau Daud, ya. Di akhir tadi dalam Mazmur kita lihat, ya, 136 ayat 6 sampai 10, nyanyian syukur Daud. Nah, dari ketiga hal tersebut dikatakan bahwa iman, kepercayaan ada di dunia. Pengharapan juga ada di dunia. Tetapi kasih ini dikatakan lebih besar dari kedua yang lainnya. Jadi dari ketiga yang tetap tersebut, yang paling besar adalah kasih. Nah, tadi sudah kita diawali dengan kasih, ya, mengasihi dengan kasih Kristus. Bagaimana mengasihi dengan kasih Kristus? Kristus mengasihi tanpa mengharapkan balas jasa. Dan Yesus juga mengatakan, apalah artinya kamu mengasihi orang, ya, kalau pemberianmu itu juga akan diberikan kepadamu, sama aja. Jadi kalau kita mengasihi dengan memberikan pemberian yang tulus tanpa ada balas jasa, tanpa ada pembalasan, ini yang disebut kasih agape. Dan ini dimiliki oleh Tuhan Yesus konsekuen dan murni. Nah, jadi hal ini karena kasih bisa menutupi dosa, ya. Misalnya kita hendak marah kepada seseorang, ya. Coba, tapi begitu kita bertemu, kita hibah kepadanya, sehingga kasih menjadi turun tangan. Kita mengasihi sehingga kita tidak lagi berbuat dosa. Jadi kasih itu bisa menutupi dosa sepanjang kita mampu, ya, mengelola relung-relung sunyi dari hati ini. Apa kata hati kita, kita turuti. Itu kasih bisa menutupi dosa. Itulah mengenai pedoman kita dalam bulan November. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, di mana ditulis dalam Ibrani pasal 1 ayat 4, keagungan anak Allah. Pertanyaan bagi kita, apa pesan moral dan makna dari perikop ini? Apa pesan moralnya? Kalau dikatakan keagungan, ya, anak Allah. Anak Allah adalah Yesus. Jadi keagungan Tuhan Yesus. Apa makna perikop ini?
Mari kita lihat ya. Kitab Ibrani pasal 1 ayat 4 itu menekankan keagungan anak Allah atau Yesus Kristus yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari segala ciptaan lainnya. Jadi dari semua ciptaan dia lebih tinggi kedudukannya. Inilah dikatakan keagungan anak Allah. Dan disebutkan juga bahwa dia lebih unggul dari malaikat-malaikat surga sebagai pembantu daripada Allah. Jadi dia lebih tinggi dari malaikat. Jadi kalau ada anggapan manusia dan sebagian orang kalau Yesus itu bukan Tuhan, itu sudah sangat keterlaluan ya. Karena menurut pasal ini keagungan anak Allah, dia lebih tinggi dari segala ciptaan yang ada di dunia dan bahkan lebih unggul dari malaikat-malaikat di surga. Berarti kedudukannya Yesus sama dengan Allah. Itu tidak bisa dipungkiri lagi ya dari situasi ini. Nah, dalam unit ini tertulis ya, dalam hal ini tertulis ia telah menjadi lebih tinggi daripada malaikat-malaikat ya, sama seperti namanya ya diberikan kepadanya lebih tinggi ya daripada mereka. Nah, jadi tadi sudah dikatakan namanya lebih tinggi daripada mereka, yaitu Yesus Kristus. Melalui penekanan dan keunggulan Kristus, kita diajarkan untuk memahami. Jadi dengan keunggulan dan keagungan Tuhan Yesus Kristus, ya, kita diajarkan untuk memahami betapa pentingnya mengenali dan menghormati ya posisinya sebagai juru selamat dan raja. Nah, jadi dengan demikian kita harus sadar posisi dia adalah juru selamat dan raja. Kalau dikatakan raja ini, Tuhan Allah sudah mengatakan dari keturunanmu kepada Daud akan muncul raja dari segala raja yang memerintah di kota Sion selama-lamanya. Memerintah di kota Sion selama-lamanya, itulah the news of Jerusalem. Jadi Jerusalem yang baru nantinya, di situ dialah yang memerintah selama-lamanya. Dialah Yesus, dialah Allah, dialah Roh Kudus. Itu tidak bisa dipisahkan. Jadi satu. Ketiga-tiganya itu jadi satu ya. Nah, dia memerintah selama-lamanya. Ya, itu sudah dinubuatkan kepada Daud. Pada saat Daud memikirkan untuk membangun rumah Tuhan. Karena melihat kondisi daripada peti perjanjian Tuhan berada di kemah. Wah, ini enggak benar, kata Daud. Saya berada di istana dengan kayu ares dari Libanon, bagus-bagus kan. Tapi kok peti perjanjian Tuhan berada di kemah? Daud merasa kurang pas dan harus membangun rumah Tuhan. Tapi itu dibaca oleh Tuhan hati Daud, dibaca oleh Tuhan Allah, maka langsung Allah mengatakan kepada Daud, aku yang membangun rumah bagimu dan anak kandungmu sendiri yang membangun bait suci bagiku. Jadi dari keturunanmu lah akan menjadi raja segala raja dan memerintah di kota Sion sampai selama-lamanya. Itulah Jerusalem yang baru. Dan itulah yang namanya Yesus Kristus. Dari keturunan Daud lahir ke dunia ini sebagai juru selamat
dunia. Maka tadi dikatakan kita harus menghormati dan menghargai Dia, ya, dan mengenali Dia bahwa Dialah juru selamat dan raja. Nah, hal ini mendorong kita untuk menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita, menjalin hubungan yang lebih dalam dengannya. Jadi dengan demikian kita membuat suatu pusat kehidupan kita kepada Yesus. Ya, maka dalam Ibrani dikatakan, ya, pusatkanlah dirimu kepada Yesus, karena Dialah yang menyempurnakan iman percaya kita kepadanya. Kalau penyempurnaan iman kita, Yesus memberikan jaminan. Dikatakan bahwa akulah roti hidup. Datang kepadaku tidak akan haus. Percaya kepadaku tidak akan lapar. Lapar dan haus adalah bukan kebutuhan fisik kita, tetapi kebutuhan rohani kita, supaya nantinya tidak lapar dan tidak haus, tetapi Dia adalah kekal selama-lamanya, abadi. Itulah News of Jerusalem, tempat kita kelak setelah kita tiada dari dunia ini, atau life after life, menuju kehidupan setelah kehidupan saat ini. Nah, kemudian dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 ini dikuatkan lagi, ya, bahwa keberadaan Yesus. Kenapa kita memusatkan perhatian kepada Yesus? Ya. Kenapa kita harus pusat kepada Dia untuk kehidupan kita? Karena Yesus mengatakan tidak ada jalan lain menuju Bapa di surga tanpa Dia. Ya. Tidak ada jalan lain. Nah, karena Thomas kan pernah bertanya kepada Yesus, ya, bagaimana jalan, dari mana jalan untuk menuju surga itu? Kata Thomas. Datang Yesus, akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Tanpa melalui aku tidak ada yang sampai kepada Bapa. Nah, jadi sudah ada penegasan. Maka kita perlu memusatkan perhatian kepada Yesus. Nah, datanglah Filipus, ya. Dia memakai pikiran dia sendiri. Loh, ke Bapa, tunjukkan kepada kami di mana Bapa itu. Kata Filipus, tunjukkan di mana Bapa itu. Datang Yesus. Filipus bertanya, ya, siapa Bapa itu? Tunjukkan kepada. Kata Yesus kepada Filipus, sudah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Bagaimana kira-kira? Jadi kalau menurut analisa di sini adalah bahwa Filipus itu telat mikir atau tell me, ya. Sudah sekian lama berada dengan Yesus, kok masih bertanya di mana Bapa itu? Tunjukkan kepada kami. Wah, maka Yesus mengatakan, sudah sekian lama kamu tidak mengerti. Begini Filipus katanya, ya. Barang siapa telah melihat aku, ia melihat Bapa. Lantas apalagi yang mau ku cari? Bapa yang mana mau kau lihat? Filipus, kira-kira begitu maksud Yesus, ya. Barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Berarti Bapa sama dengan Yesus, sama dengan Dia. Masih ragu, ya. Jadi Yesus itu adalah Tuhan, adalah Bapa, adalah Allah, ya. Tidak bisa diragukan lagi. Siapapun yang mencoba menyelesaikan tidak bisa. Ini sudah dikatakan Yesus.
melihat aku sama dengan melihat Bapa. Ya. Nah, mengapa engkau ya berikan tunjukkan itu kepada kami? Apalagi yang mau saya tunjukkan, katanya. Nah, sebab Yesus mengatakan, ya, aku berada di dalam Bapa, Bapa berada di dalam aku. Nah, terus kamu mau cari kemana Bapa itu? Kamu mau pergi kemana? Filipus, ya kan? Yesus mengatakan, akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Ini sudah jelas. Dan tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi dia katakan Bapa itu adalah saya. Kalian tuh cukup percaya kepada saya. Udah. Apa yang saya ketahui diketahui Bapa. Apa yang diketahui saya ketahui. Nah, jadi jangan ragu lagi bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kalaupun ada orang-orang yang belum percaya, saya sarankan bertobatlah dengan pikiranmu yang masih belum menerima Yesus itu adalah Tuhan. Jangan sampai ada kata-kata, oh Tuhan beranak dan diperanakan. Tidak ada itu. Kalau ada itu dalam kitab suci lain, itu hanya karangan itu ya, bukan dari Tuhan itu, karangan. Tuhan itu beranak dan diperanakan. Mana mungkin ada Tuhan Allah mengatakan kalau itu ayat-ayat suci di dalam kitab orang itu beranak dan diperanakan. Mana mungkin manusia Tuhan Allah mengatakan beranak dan diperanakan. Orang Allah sendiri turun ke bumi tidak seperti Allah yang kuasa di surga, tapi dia sebagai bentuk manusia supaya bisa berdamai dengan manusia. Kalau dia datang dengan tiang awan ya, yang siang hari, dan dia datang dengan tiang api pada malam hari, siapa yang bisa melihat? Hei, saudara-saudaraku yang belum percaya Yesus, ya, mari pelajari ini. Kalau kau mau ingin datang dia dengan tiang awan dan tiang api, mati. Makanya bangsa Israel waktu di Gunung Sinai, waktu Musa berhubungan dengan Tuhan, waktu menyampaikan firman Tuhan, akulah Tuhan Allahmu, tidak ada Allah lain selain daripada aku. Itu datang dengan tiang awan dan tiang api. Bangsa Israel takut. Oh Musa, ampun Musa, ampun Musa. Jangan kami harus berhadapan dengan Tuhan Allah. Mati kami. Udahlah, Musa lah yang berhadapan dengan Tuhan. Kami akan percaya apa kata-katamu yang akan kau terima dari Allah. Nah, Allah senang waktu itu. Ya udah kalau begitu, bagus Musa katanya. Biar mereka sejahtera. Itulah sebabnya sampai hari ini tidak boleh kita bertemu dengan Allah kecuali atas kuasanya. Tapi apakah ada sudah bertemu dengan Allah? Ada. Tapi itu dalam alam bawah sadar ya. Kalau dia bertemu begitu tidak mungkin. Dia pun dalam alam rohnya yang bertemu. Kalau roh itu kan milik dia, ya pasti bisa lah. Tapi kalau fisik kita ini mau bertemu dengan Allah, jangan harap. Tapi roh kita bertemu dengan Tuhan, ya memang harus demikian. Nah, seperti Nabi Yesaya ya, pada suatu saat dia melihat Allah ya. Dan bajunya, jubahnya itu bisa menutupi bait suci itu, bisa menutupi. Wow, dia ketakutan karena melihat Allah. Waduh, celaka saya katanya, mati saya. Dan dia dikelilingi oleh malaikat cherubim ya, malaikat-malaikat ya. Yang di kepalanya juga ada sayap, di dadanya juga ada sayap, dan tangannya juga punya sayap ya. Dia terbang. Nah, akhirnya Nabi Yesaya karena dia takut sama sekali, dia bawa, waduh mati saya. Datanglah satu malaikat kepada dia dan membawa sumpit api ya, dan dicocok kala itu di mulutnya api tersebut, bara api tersebut, dan dosamu sudah diampuni. Nah, disitulah Yesaya bisa menerima bertemu dengan Tuhan Allah ya. Jadi dia melihat sendiri Allah itu, tapi itu dalam roh, alam bawah sadar ya, bukan secara fisik melihat, tidak ya. Nah,
Sehingga dia dengan diampuni dia, Allah bersahabat. Nah terus siapa yang akan kuutus? Itu kata Allah, begitu Nabi Yesaya sudah disucikan oleh malaikat, langsung Tuhan Allah menanyakan, siapa yang akan kuutus? Nah kemudian yang kedua, siapa yang akan membawa berita kita? Wah, ini Allah sangat persuasif ya dengan manusia. Allah mengatakan berita kita. Berarti kata kita itu sudah sama dengan dia. Siapa yang membawa berita kita? Apa kata-kata daripada Yesaya? Inilah saya, utuslah saya. Selesai. Itulah Nabi Yesaya diutus oleh Allah setelah dia diurapi dan dikuduskan oleh Tuhan. Nah, maka Yesaya selalu menubuatkan bahwa kedatangan Mesias Tuhan Yesus akan datang ke bumi itu tahun 586 sebelum Masehi. Jadi masih ratusan tahun lagi ya sebelum kedatangan Yesus. Sudah dinubuatkan. Maka semua nubuat yang ada dalam Alkitab itu nyata dan semua terjadi. Bahkan Yeremia mengatakan, ada nubuat saya masih hidup itu terjadi katanya. Ada. Yeremia yang mengatakan ada nubuat. Jadi tidak harus dia sudah meninggal, tapi ada nubuat yang terjadi sebenarnya pada saat dia masih hidup. Siapa itu? Zedekia. Ya. Dia bernubuat, Zedekia, kau menyerah kepada Babel, supaya kamu hidup dan keluargamu dan juga para perwiramu katanya. Tapi ya itu pesan daripada Allah. Tapi Zedekia mengatakan, waduh apa kata dunia kalau saya menyerah? Bagaimana kata-kata orang yang membelot dari Yehuda dan Yerusalem ke Babilonia? Mereka melihat saya menyerah, wah mereka pasti mencibirkan saya. Kira-kira begitu pemikiran daripada Zedekia. Tapi Allah sudah mengatakan itu tidak akan terjadi. Itu sudah dinubuatkan dan disampaikan oleh Yeremia. Tidak akan terjadi. Jadi kalau sudah dikatakan tidak akan terjadi, berarti dia tidak akan mati, akan hidup. Tapi apa yang terjadi? Allah sudah mengatakan kalau dia tidak menyerah akan mati. Akhirnya dia tidak menyerah. Akhirnya dia lari ke Kasdim, diburu-buru ya, lari pada malam hari dia lari, anaknya dibawa, perwira-perwira dibawa, lari semua sampai ke Rama, ditangkap sama orang Kasdim, dibawa ke Nebukadnezar. Ya, anak-anaknya semua disembelih, dibunuh semua anak-anaknya di depan mata daripada Zedekia, ya, di depan matanya. Dan Zedekia matanya dicongkel dua-duanya, dibutakan, dan perwira-perwiranya semua disembelih di sana, dibunuh. Itulah nubuat masih disaksikan oleh Nabi Yeremia. Jadi semua nubuat dalam Alkitab, dalam firman Tuhan ini terjadi. Tidak ada yang tidak terjadi. Nah maka dalam hari-hari yang kemarin dikatakan ya kepada Habakuk, Tuhan mengatakan, Habakuk, waktu Habakuk naik ke menara penjagaan untuk mendengar apa pesan Allah, dia naik ke penjagaan ya. Akhirnya Tuhan Allah berpesan, Habakuk tulis, ukirkan dalam dua seperti loh ya dari tanah liat. Ukirkan yang saya katakan supaya dilihat oleh semua orang. Apa yang dituliskan itu? Kata-kata itu, hari Tuhan pasti datang, tidak akan ditunda, dan itu sudah ditentukan harinya pasti datang, tidak akan ditunda, itu pasti datang. Jadi kita semua itu menunggu kan, pasti datang, tidak akan ditunda, pasti datang. Maka Tuhan memerintahkan bahwa dikatakan orang jahat tidak akan hidup, mati. Tapi orang yang baik dan melakukan sesuai dengan kehendak Allah kekal, hidup selamanya. Tuliskan itu supaya orang melihat katanya. Jadi itu peringatan dini dari Tuhan
bahwa penghakiman itu pasti datang. Dan penghakiman itu tidak akan ditunda. Kalaupun kau lihat seperti lambat saat ini, maka kamu harus sabar, diuji ketabahan kita. Ya. Tapi kalau hari kita itu cepat datang, setiap saat, ya, setiap saat. Karena seperti pencuri malam. Ya, contohnya, kita tidak bisa menjamin kalau kita besok masih hidup. Makanya hari kita itu selalu dekat, setiap hari, setiap saat hari kita dekat. Nah, maka dikatakan dalam Amsal 22 ayat 3, orang bodoh ya tutup mata dan mati. Tapi orang bijak tahu datangnya bahaya. Bagaimana orang bijak dan orang bodoh? Kalau orang bijak itu tidak bisa menjamin dia besok masih hidup. Nah, kalau saya tidak bisa menjamin saya besok masih hidup, apakah saya tidak mempersiapkan diri? Jadi bukan nanti bagaimana nanti, tapi nantinya bagaimana? Ya. Kalau saya tidak bisa menjamin besok pagi saya hidup, hari ini saya harus bersama dengan Tuhan. Apabila saya dipanggil tengah malam atau jam berapapun dipanggil, sudah tidak ada masalah, siap. Ya. Sama dengan Paulus mengatakan, ya, bagiku kematian adalah untung karena aku bersama dengan Yesus. Kematian sudah dilalui oleh Yesus dan pada kenyataan dia bangkit. Nah, seperti itulah contoh atau role model bagi kita. Makanya Paulus tidak berani, tidak takut menghadapi kematian, malah untung katanya. Ya. Karena seperti tadi, ya, iman, pengharapan, kasih. Nah, jadi pengharapan itu wujud daripada kematian itu. Pengharapan itu sudah tercapai. Dan semua manusia berharap di dunia ini. Kalau ada orang yang tidak mau mati berarti tidak punya pengharapan. Jadi semua manusia itu pasti mati. Itulah perlunya kita punya pengharapan. Nah, itulah sedikit gambaran ya mengenai keagungan Tuhan ya, yang bisa kita lihat tadi dalam Ibrani ya. Dan akulah jalan dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan hidup dan kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, dengan demikian ya, kita sangat terberkati dengan adanya keagungan ilahi, keagungan Tuhan Yesus, dan kita fokus kepada Dia, maka jiwa kita akan diselamatkan. Kemudian sekarang kita masuk dalam bacaan pagi, diambil dari Ester pasal 3 ayat 1 sampai dengan 7. Nah, dengan perikop Haman membuat rencana jahat untuk membinasakan orang Yahudi. Wah, ini ada dendam pribadi nih Haman ini ya. Jadi dia diangkat sebagai perdana menteri oleh Raja Ahasiweros. Dan Mordekai juga dihargai oleh raja dan ditempatkan dia di istana karena dia berhasil menggagalkan pembunuhan raja oleh 2 orang. Jadi ini sudah penting. Haman juga sebagai perdana menteri memang penting, dan Mordekai juga adalah penting. Nah, namun dendam daripada Mordekai kepada Haman kepada Mordekai itu terjadi. Bagaimana kejadiannya? Ya. Nah, karena memang raja sudah memerintahkan bahwa semua ya, rakyatnya harus sujud dan hormat kepada Haman sebagai perdana menteri. Itu harus dilakukan. Ya. Nah, kemudian pada saat Mordekai berhadapan dengan Haman, dia tidak mau sujud gitu ya, tidak mau. Kenapa? Dia menganggap Haman itu manusia. Bangsa Israel itu sujud itu hanya kepada Tuhan ya, tidak kepada manusia. Nah, itulah prinsip daripada Mordekai ya, sebagai orang Yahudi. Nah,
Jadi ya sudah dikatakan. Jadi teman-temannya melihat, kenapa kamu tidak tunduk dan sujud kepada Haman? Dia bilang, saya orang Yahudi. Tidak ada tradisi kami untuk sujud kepada orang. Sujud tidak ada. Kami hanya sujud kepada Tuhan. Ini dipegang oleh Mordekai. Akhirnya, wah, Haman marah sekali. Wah, ini kok tidak menurut saya, jabatan Haman lebih tinggi, Perdana Menteri, ya. Nah, sedangkan Mordekai hanya dia memang karena berhasil menyelamatkan dan juga masih ayah angkat daripada Esther, istri daripada Ahasuerus, ya. Sehingga dalam hal ini tegang. Jadi kenapa dendam Haman ini kepada Mordekai? Ada historikalnya. Karena ya, Haman ini adalah keturunan daripada Agag, ya. Agag ini dari Amalek. Nah, sedangkan Amalek ini sudah dibantai oleh orang Yahudi, dikalahkan. Jadi antara keturunan Amalek dengan bangsa Yahudi itu memang dendam. Nah, dalam hal ini ada kesempatan Haman sebagai Perdana Menteri, dia berhak membuat apa saja. Maka dia merencanakan untuk membinasakan seluruh orang Yahudi yang ada di Persia. Nah, maka dikatakan setiap pegawai supaya menurut saja, ya, kepada Haman. Nah, kemudian ada ajakan daripada pegawai Mordekai, ya, kepada Haman. Nah, kemudian Mordekai itu menjawab, aku orang Yahudi, aku tidak dapat sujud kepada manusia. Jadi identitasnya, integritasnya dipertahankan, ya. Saya adalah saya dalam situasi apapun, kira-kira begitu. Dia tidak sujud, itu dipertahankan. Nah, maka lalu mereka melaporkan. Jadi pegawai-pegawainya itu melaporkan kepada Haman. Begitu tidak mau pernyataan daripada Mordekai, tidak mau sujud kepada manusia, dilaporkan oleh pegawai-pegawainya. Haman, Mordekai tidak mau sujud kepada Anda karena dia hanya sujud kepada Tuhan, kepada manusia tidak mau. Dan dia adalah orang Yahudi. Jadi sudah ketahuan dia orang Yahudi. Kalau Esther masih dirahasiakan, rahasiakan kau bukan orang Yahudi. Nah, kemudian Haman marah sekali. Nah, ketika mengetahui, ya, bahwa Mordekai seorang Yahudi, nah, ia mengambil keputusan untuk menghukum Mordekai dan semua, ya, teman-temannya. Bukan dia saja, bukan Mordekai saja yang akan dihukum oleh Haman, tapi semua bangsa Yahudi yang ada di Persia itu harus dibunuh, dimusnahkan semua, ya. Nah, maka di sini dikatakan bahwa ada istilah Yahudi itu pesta Purim. Nah, jadi pada bulan Januari, ya. Jadi waktu sudah 12 tahun pemerintahan Raja Ahasuerus, tepat pada bulan Januari itu, yaitu bulan Nisan, ya. Kalau di sana Januari Nisan, kalau Desember itu adalah bulan Adar, ya. Nah, kemudian Haman menyuruh membuang undi. Jadi artinya undi itu dicoba diundi, ya. Tuh, diundi. Yang disebut Purim, untuk mengetahui hari dan bulan apa yang cocok untuk melaksanakan niatnya yang jahat itu. Nah, jadi dia bulan Januari dimulai, maka sudah dapat diundi pada tanggal 13 Desember, ya. Pada bulan Desember, tanggal 13 bulan Desember, ya, gitu
pada waktu bulan Adar itu akan dilaksanakan. Kemudian bagaimana kelanjutan daripada rencana Haman? Mari kita lihat episode berikutnya ya. Kita ikuti episode berikutnya. Sekarang kita masuk dalam bacaan pagi alam, yaitu diambil dari Mazmur pasal 136 ayat 6 sampai 10. Ini tetap sama dengan judul yang kemarin, nyanyian syukur dari Daud. Kemarin kita lihat ya bahwa Daud selalu mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik dan kasih-Nya kekal dan abadi. Itu pertama. Dan yang kedua disebutkan lagi, bersyukurlah kepada Allah yang Maha Esa. Jadi kalau tadi kepada Tuhan, sekarang Allah yang Maha Esa. Kasih-Nya kekal dan abadi. Yang ketiga, bersyukurlah kepada Tuhan yang Maha Tinggi. Kasih-Nya kekal dan abadi. Jadi pertama tadi bersyukur kepada Tuhan. Kedua, bersyukur kepada Allah yang Maha Esa. Ya. Dan yang terakhir, bersyukur kepada Tuhan yang Maha Tinggi. Nah, pada hari ini kita ya mengenalkan keagungan Tuhan dan mujizatnya. Jadi dalam ayat 6, 7, 8 dan sampai 10 dikatakan bahwa Ia ya menghamparkan bumi, kata. Jadi Tuhan menghamparkan bumi di atas air. Diakhiri dengan kasih-Nya kekal dan abadi. Jadi menghamparkan bumi ini di atas air. Kasih-Nya kekal dan abadi. Kemudian yang 7, Ia membuat benda-benda penerang di langit. Kasih-Nya kekal dan abadi. Jadi benda-benda penyerang itu terdiri daripada matahari dan bulan bintang. Kemudian dikatakan ya, matahari untuk menguasai siang. Kasih-Nya kekal dan abadi. Jadi matahari menguasai siang. Kasih-Nya kekal dan abadi. Itu termasuk benda-benda penerang yang dibuat oleh Tuhan. Nah, kemudian dikatakan bulan dan bintang menguasai malam. Juga kasih-Nya kekal dan abadi. Nah, kemudian keajaiban lagi dikatakan bahwa Dia membunuh anak sulung Mesir waktu mau melepaskan bangsa Israel. Kasih-Nya kekal dan abadi. Jadi karena kasih-Nya kekal dan abadi, semua mujizat itu dilakukan, itu memang kenyataan. Membunuh anak sulung orang Mesir supaya Raja Firaun memberikan izin kepada bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Nah, kemudian dalam doa syukur Daud ya, untuk menjabarkan keberadaan Allah dalam mujizat-mujizat yang dibuat setelah diadakan, dan dengan menyebutkan kasih-Nya kekal dan abadi. Jadi semua doa syukur Daud itu selalu diakhiri dengan kasih-Nya kekal dan abadi. Nah, hal ini ya sebagai pedoman kita yang pada bulan November juga dikatakan mengasihi dengan kasih Kristus. Kenapa dikatakan mengasihi dengan kasih Kristus? Dan tadi Daud mengatakan beberapa kali mengulang-ulang kasih-Nya kekal dan abadi, kasih-Nya kekal dan abadi. Kita mengasihi dengan kasih Kristus. Kasih Kristus adalah kasih yang penuh pengorbanan. Ya, penuh pengorbanan. Kasih-Nya tidak mengharapkan balas jasa. Agape. Dia mau berkorban
demi dosa-dosa daripada umat manusia, maka kasihnya kekal dan abadi. Itulah kasih agape. Nah, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Mulai tadi kita pertama, keagungan Tuhan. Dan kita harus fokus kepada Tuhan sebagai juru selamat dan menyelamatkan kita. Kalau kita tidak fokus dan tidak yakin, berarti kita tidak mau diselamatkan. Karena dia sudah mengatakan, akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jangan lagi ragu, percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kita yang memberikan hidup yang kekal. Nah, kemudian tadi juga ada rencana jahat daripada Haman kepada bangsa Yahudi yang ada di Persia. Dan Haman sengaja mau membunuh Mordekai. Dan bukan hanya dia, tapi semua orang Yahudi di Persia akan dibunuh. Maka nanti kita lihat episode berikutnya, apa rencana daripada sejarah ini dan bagaimana cerita akhir daripada peristiwa Haman dan Mordekai. Mari kita lihat episode berikutnya esok harinya. Nah, kemudian terakhir tadi kita disuguhin doa syukur Daud yang selalu mengakhiri kasihnya kekal dan abadi. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini bisa mencerahkan kita. Dan demi kebenaran firman Tuhan, selalu kita fokus kepada Tuhan. Datanglah kepada Yesus, tidak akan kelaparan. Percayalah kepada Yesus, tidak akan kehausan. Kehausan dan kelaparan ini adalah secara spiritual kebutuhan rohani kita. Life after life, the news of Jerusalem. Amin. Tuhan memberkati.